Halo, aku Feliani Meastuti. Tujuan aku membuat video ini untuk menjelaskan komunikasi massa, bagaimana komunikasi massa itu mempengaruhi opini dan perilaku masyarakat melalui media. Sebelum lebih lanjut, pernah nggak sih kalian tuh memperhatikan bagaimana media massa itu bisa mempengaruhi cara kita berpikir tentang suatu isu? Atau kalian pernah membaca berita yang viral, dan itu tuh kalau berita viral tuh menyebarnya kan secara luas banget nih. Nah, itu tuh merupakan salah satu kekuatan dari komunikasi massa. Nah, komunikasi massa sendiri itu merupakan proses penyampaian pesan dari satu sumber kepada banyak orang secara bersamaan melalui media seperti televisi, radio, surat kabar, atau bahkan internet, bisa juga dari media sosial seperti yang kita tahu saat ini, contohnya media online. Nah, komunikasinya itu dia bersifat satu arah, jadi jangkauannya luas, kemudian juga sering mempengaruhi opini publik serta pola pikir masyarakat. Nah, aku mau ngejelasin salah satu contoh iklan beauty Dove yang dimana judulnya itu You Are More Beautiful Than You Think. Aku nanti akan bakal tampilin videonya. Kalian bisa simak dulu videonya. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I'd never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? Kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I don't see them. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. Nah, kalau misalnya udah simak, itu tuh iklannya menampilkan seorang ilustrator forensik yang dimana diminta buat ngegambar beberapa wajah wanita yang berdasarkan deskripsi diri mereka sendiri kan. Lalu wajah yang sama itu digambarnya berulang kali berdasarkan deskripsi orang lain, dimana hasilnya itu tuh yang dideskripsikan orang lain itu lebih tampak lebih positif ya, dan juga lebih cantik. Iklan tersebut tuh ditampilkan di berbagai media platform, contohnya kayak YouTube, televisi, atau bahkan media sosial dari Dove itu sendiri. Nah, untuk tujuan audiensnya itu dia merujuk kepada wanita usia remaja bahkan sampai dewasa ya, bahkan masyarakat umum juga. Nah, tujuan dari komunikasinya itu
buat mendorong penerimaan diri dan juga percaya diri pada wanita dong tentunya. Kemudian juga itu mengubah persepsi masyarakat terhadap standar kecantikan. Yang ketiga, bisa membangun citra dan juga merek si Dove ini sebagai brand yang mendukung keberagaman dan juga keaslian. Nah, untuk analisisnya itu berdasarkan teori komunikasi massa, ada 3 teori yang diambil. Yang pertama itu ada teori uses and gravitation, di mana penonton itu menggunakan media buat memenuhi kebutuhan tertentu. Contohnya audiens atau masyarakat perempuan tadi itu menonton iklan buat mendapatkan inspirasi, kemudian juga motivasi, bahkan juga penguatan diri. Yang kedua itu ada teori kultivasi, di mana media itu secara bertahap nih membentuk cara pandang kita terhadap suatu realitas. Nah, dari iklan tersebut tuh Dove tuh mau ngejelasin atau kayak mau ngelawan bahwa kultivasi lama tuh kan hanya menampilkan model tubuh yang ideal aja, tapi dia tuh sekarang tuh memperlihatkan bagaimana wanita itu bisa wanita yang biasa aja itu tuh tampil cantik dan juga berharga gitu. Kemudian yang ketiga ada teori agenda setting, di mana teori itu membentuk agenda publik tentang apa yang dianggap penting. Di iklan ini tuh Dove menampilin isu tentang persepsi diri dan standar kecantikan yang selama ini tuh diatur oleh media ya. Terus menurut aku dia tuh kayak menarik banget. Kenapa? Karena strategi komunikasi yang digunakan tuh menggunakan kredibilitas yang tinggi. Contohnya kayak dia tuh bukan ngambil dari kalangan aktris untuk modelnya atau talentnya, tapi dia tuh ngambil dari kalangan orang biasa. Jadi itu tuh bener-bener menunjukkan perspektif publik tuh terhadap mereka tuh bener-bener tinggi gitu. Jadi apa sih dampak sosial dan juga efektivitas dari iklan tersebut? Sebenarnya itu lebih berpengaruh, sebenarnya itu sangat amat positif bagi Dove-nya ya, karena itu tuh mengubah citra dari Dove-nya itu menjadi merek yang lebih humanis gitu. Terus yang kedua itu bisa mendorong brand lain yang tadinya itu perspektifnya cuma itu aja, tapi sekarang tuh dia brand lain bisa mencontoh si Dove ini buat melakukan kampanye yang lebih eksklusif. Jadi kesimpulan dari video ini itu tuh Dove merupakan contoh efektif dari komunikasi massa yang tidak hanya menjual produk tapi juga menyampaikan peran sosial yang kuat. Nah, itu tuh menunjukkan bagaimana media massa itu dapat digunakan buat membentuk opini publik yang tadi aku jelasin di awal, terus juga bisa mengedukasi masyarakat, bahkan juga membentuk norma sosial yang baru. Mungkin itu saja video kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah menyimak. Semoga dapat dicerna dengan baik dan dapat dipahami. Terima kasih.